Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk mata kuliah praktik penelitian bisnis. Dan saya kemarin menugaskan kalian untuk membuat bab 1, bab 2, dan bab 3. Dipersiapkan saja, siapa tahu UTS-nya saya hanya meminta kalian untuk mengumpulkan tugasnya itu. Mungkin ada sedikit teori dan saya tambahkan dengan tugasnya itu, berarti kalian sudah siap untuk melakukan penelitian minimal gitu. Karena apa? Karena hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini kelanjutan dari setelah kalian mengetahui bagaimana caranya membuat kajian pustaka atau teori, mencari teori atau kajian pustaka yang sesuai dengan penelitian kalian. Setelah kalian mengetahui teorinya, teori ini nantinya akan berkaitan dengan variabel X atau variabel Y, yang dimana dia akan mengeluarkan teori yang akan kita pergunakan untuk dasar kita membuat kuesioner. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan kuesioner, minimal kalian sudah mendapatkan acuan apa yang akan kalian tanyakan kepada narasumber yang kita jadikan bahan untuk penelitian kita. Dan bagaimana caranya? Caranya mengobservasi atau mengumpulkan data-data untuk penelitian kalian, saya sudah tuangkan dalam bentuk PowerPoint. Kalian tinggal download saja. Karena si akarnya tidak bisa dibuka, ya nanti saya upload pulang ke si akar. Untuk sementara kalian download dulu dari Google Classroom atau di Google Drive. Saya sudah membuatkan Google Drive di situ, sudah diuploadkan ke Google Drive. Kalian silahkan download saja ke Google Drive. Paham sampai sini ya? Dan untuk teknik pengumpulan data, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah kalian mengobservasi. Apa itu observasi? Observasi adalah teknik mengamati. Bagaimana kita mengamati? Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bahan-bahan untuk kita mengobservasi dengan mempersiapkan mata, membuka telinga agar kita dapat mengobservasi objek dari penelitian kita. Observasi dibagi dua, ada observasi langsung ataupun observasi secara tidak langsung. Saya akan bahas satu persatu. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang kira-kira kalian anggap penting, silahkan kalian catat supaya tidak lupa. Kalau yang kalian anggap penting, sekali lagi saya peringatkan pada kalian, silahkan kalian catat. Yang kalian anggap penting silahkan kalian catat supaya tidak lupa. Seorang peneliti itu tidak akan lepas dari ballpoint dan kertas. Kenapa? Karena itu merupakan sumber data kita untuk instrumen penelitian. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data dari hasil penelitian. Yang pertama, kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Setelah kalian mengumpulkan teori dan membuat acuan teori sebagai bentuk untuk kalian menentukan teori dari variabel kalian, kalian harus menuliskan hasil observasi kalian sebagai instrumen penelitian. Kualitas pengumpulan data di mana kalian harus akurat. Apa Pak bedanya kalau misalnya pengumpulan data kualitatif dengan kuantitatif? Sebetulnya perbedaan mendasarnya ketika kalian melakukan penelitian kualitatif, yang jadi observer, yang menjadi pusat dari penelitian kalian adalah penelitinya sendiri. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Itu kualitatif. Kalau kuantitatif berarti kalian kan mencari data-datanya. Kalau kuantitatif, kalian tinggal mengolah data-data hasil dari wawancara kalian melalui kuesioner yang kalian sebarkan.
Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus juga divalidasi. Seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian? Yang selanjutnya, dia akan terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistik. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri. Melalui evaluasi diri, seberapa jauh pemahaman terhadap metode peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan. Atas temuannya dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian yang belum jelas dan pasti. Sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Selain itu, dalam memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi bahwa realitas itu dapat ini pada ngapain ini orang-orang? Tidak dapat dipisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian. Kalaupun dapat dipisahkan variabel-variabelnya, akan banyak sekali. Kemudian dalam penelitian kualitatif belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sama sekali. Kalau kuantitatif pun sama, harus jelas dulu masalah yang akan diteliti. Apa? Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif dikatakan researcher is the key of instrument. Seorang peneliti adalah kunci dari instrumen penelitiannya. Peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Instrumen penelitian kuantitatif dapat berupa tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan kualitas dan reliabilitas instrumen. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable. Apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya, instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. Saya hold dulu sampai di sini dan saya garis bawahi mengenai pedoman wawancara dan pedoman observasi juga kuesioner. Bagaimana kita membuat pedoman observasi dan pedoman wawancara? Ini bisa berangkat dari teori yang sudah kita dapatkan kemarin. Yang saya garis bawahi adalah ini, pedoman observasi, pedoman wawancara, tes, dan kuesioner. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari ketika kalian sudah membuat teori yang akan dijadikan acuan untuk kalian tanyakan kepada calon narasumber kalian. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalian tanyakan dulu, barangkali ada yang tidak jelas. Kalau jelas semuanya, saya akan melanjutkan. Tadi sudah dikatakan bahwa peneliti adalah kunci. Kalian adalah kunci untuk penelitian. Dalam hal instrumen penelitian kualitatif, Lincoln dan Gubar menyatakan bahwa the instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. Lagi-lagi, peneliti adalah kuncinya. We shall see that other form
of instrumentation may be used in later phase of the inquiry, but the human is initial and continuing mainstay. But if the human instrument has been used extensively in earlier stage of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data. Satu lagi. That the human instrument has product. Tadi malam gue kebablasan. Jadi kalau misalnya instrumen penelitiannya tidak bisa dipergunakan, Terima kasih ya kakak-kakak, nggak akan nonton dulu. Untuk kalian meneliti. Nasution selanjutnya menyatakan dalam bukunya metode penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusianya sebagai instrumen penelitian utama. Apa? Alasannya adalah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Kalau misalnya belum punya bentuk yang pasti, tentu kita masih bingung menentukan bagaimana penelitian yang akan kita lakukan. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti, masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas. Tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai satu-satunya alat yang dapat mencapainya agar penelitian kita lebih jelas. Jadi kuncinya ya ada di Anda sendiri. Bagaimana menentukan bahwa Pak, saya kuncinya itu bagaimana? Anda harus mengetahui, Anda harus memahami mengenai teorinya, Anda harus memahami mengenai kondisi dari lapangannya. Bisa jadi Anda melakukan observasi langsung dan terjun sebagai pelaku yang akan diteliti. Seperti yang pernah saya contohkan ketika saya menjadi customer service, yang saya teliti adalah bagaimana kerjaan si customer service itu sendiri. Berdasarkan dua pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif pada awalnya di mana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tapi setelah masalahnya yang akan diperjelas, maka dikembangkan menjadi suatu instrumen. Ketika sudah jelas, oh ternyata dari teorinya bahwa customer service itu harus memberikan informasi, harus memberikan empati, harus memberikan kejelasan, tangible, memberikan pelayanan jasa. Nah, itu yang akan saya teliti. Bagaimana proses dari pelayanan jasa yang dilakukan oleh customer service, berjalan baik atau tidak. Dari teori itu diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk kalian jadikan pedoman dalam wawancara. Pertanyaannya bagaimana? Apakah si customer service ini memberikan informasi yang jelas terhadap permasalahan yang diberikan oleh calon konsumen atau oleh konsumen yang datang ke kantor pelayanan? Apakah dia memberikan senyum yang ramah ketika dia datang ketika dia memberikan solusi kepada konsumennya? Itu dijadikan bahan acuan kita untuk kita menjadikan itu instrumen penelitian. Itu dijelaskan dan itu tidak boleh kalian tidak mengacu pada teori. Jadi kalian harus menentukan dulu teorinya. Kalau sudah didapatkan ternyata kerja customer service adalah kerjaan jasa, berarti intangible, tidak berwujud. Pekerjaan jasanya bagaimana dia memberikan pekerjaan jasanya, apakah dia melayani dengan hati, bisa kita tanyakan. Kemudian apakah dia memberikan informasi, kita tanyakan dalam kuesioner. Kemudian setelah memberikan informasi, apakah dia memberikan empati, menyebutkan nama Anda ketika Anda datang ke tempat pelayanan jasa. Kalau tidak, ya si customer itu akan menuliskan bahwa dia tidak menyebutkan nama, yang artinya dia tidak berempati. Tidak menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh customer. Ini akan menentukan dari fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya peneliti sendiri.
Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada grain tour question, tahap focus and selection, melakukan pengumpulan data, melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Ini fokus yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Selanjutnya, menurut Nasution, peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri. Yang pertama, peneliti sebagai alat peka dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian. Jadi ketika datang ke tempat penelitian itu kalian bisa melihat situasinya. Kira-kira apa nih yang bisa kita angkat menjadi bahan untuk penelitian kita? Oh, ternyata di sini. Kalau misalnya kalian observasi nih, kalian buka mata, kalian buka telinga, kalian perhatikan sekitar, kira-kira apa yang bisa kalian jadikan fenomena atau permasalahan yang kalian angkat yang sesuai dengan teori yang sudah kalian dapatkan. Nah, itu yang wajib dilakukan oleh seorang peneliti. Ketika datang misalnya kalian ke tempat pelayanan, kalian mau jalan-jalan dari Cimahi ke Bandung, kalian menggunakan jasa tour travel misalnya. Dan di situ ketika jasa travel itu kalian duduk di tempat pelayanannya, kalian memperhatikan customer service. Kira-kira apa yang terjadi di customer service itu? Apakah banyak komplain? Apakah kalian merasa nyaman duduk di tempat yang menyediakan tour travel tersebut? Kalau misalnya tidak nyaman, apa yang membuat kalian merasa tidak nyaman? Oh, ternyata tidak nyaman karena udaranya panas. Satu, ada permasalahan. Nah, ini akan berkaitan dengan physical evidence. Dalam administrasi bisnis, physical evidence bisa kita jadikan salah satu penelitian. Oh, ternyata panas di sini. Selain panas, ternyata temboknya kotor dan banyak bau-bauan yang menyengat yang merasakan konsumen ini akan merasa tidak nyaman. Kalau ini terjadi, berarti ada masalah di sini. Nah, kalian angkat permasalahan itu. Apakah dengan keadaan yang sama yang kalian rasakan akan dirasakan oleh calon konsumen lain? Kalau iya jawabannya, jadikanlah itu sebagai bahan penelitian kalian. Karena akan mempengaruhi. Kalau misalnya, oh ternyata dengan keadaan seperti itu membuat saya tidak nyaman, kira-kira saya akan balik lagi tidak? Loyal tidak ya? Customer yang lain akan loyal tidak dengan keadaan bahwa walaupun sudah kejadian, misalnya baunya menyengat, warnanya tidak bagus, dan lain sebagainya, apakah customer akan tetap datang atau tidak? Gitu. Ternyata ketika diteliti, banyak ternyata masih customernya itu lagi, dia loyal, datang lagi, berarti bukan physical evidence. Kita bisa mencari yang lain dari hasil penelitian itu, misalnya, oh, ada permasalahan apa Pak? Bau Pak, ternyata di tempat itu, di PO bis itu ternyata bau. Kemudian catnya tadinya warnanya buram, sign atau petunjuk untuk si konsumen, misalnya dia mau buang air kecil atau buang air besar, tidak ada petunjuk bahwa ada toilet di tempat pelayanan itu, tidak ada. Nah, itu kan suatu permasalahan itu. Nah, kalian angkat saja. Ternyata kalau misalnya pun setelah diteliti bukan itu Pak yang jadi permasalahan utama ketika orang itu loyal. Yang jadi permasalahan utama adalah harga, dan ketika kita duduk di dalam mobilnya kita nyaman. Mungkin bisa dibahas lagi mengenai harga oleh peneliti yang lain. Berdasarkan dari hasil penelitian yang kalian lakukan mengenai physical evidence tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Kalau begitu ganti saja. Apakah harga mempengaruhi loyalitas pelanggan? Akhirnya kan penelitiannya akan berkembang menjadi pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga, setiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada satu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Jadi tidak ada satu kuesioner pun, satu angket pun yang bisa menyeluruh mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam bisnis. Yang bisa menyeluruh membahas mengenai permasalahan tersebut peneliti itu sendiri. Dari hasil apa? Ya dari hasil observasi atau pengamatan kalian. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya, kita perlu sering merasakan.
menyelami berdasarkan pengetahuan kita. Jadi sebagai seorang peneliti, bahkan saya pernah ngobrol dengan Prof. Yudhistira dulu ketika saya mau melakukan penelitian. Beliau berbagi, almarhum, bukunya banyak di perpustakaan, bahkan di toko-toko buku. Kalian cari Prof. Yudhistira, itu profesor pengajar saya mengenai metode penelitian waktu itu, mengenai filsafat, mengenai segala macam. Beliau almarhum, sekarang sudah meninggal. Waktu saya masih kuliah masih ada, tapi kalau bukunya banyak dipakai oleh orang-orang di kampus. Beliau mengatakan begini, beliau meneliti mengenai masalah sosial. Yang beliau teliti adalah pemulung, kehidupan pemulung. Yang beliau lakukan, yang almarhum lakukan, Prof. Yudhistira lakukan apa? Beliau hidup dengan pemulung tersebut. Gila nggak? Sampai, itu profesor loh, jangan salah. Profesor itu sampai dia sehari-hari, kesehariannya pakai baju compang-camping, dia bawa garu itu apa ya, seperti besi yang bengkok itu. Hindau, tukang pemulung itu, dia hidup dengan pemulung itu dia hidup. Dia ingin meneliti kenapa orang ini sampai dia mau melakukan mengais sampah. Bahkan sampai berbulan-bulan Prof. Yudhistira hidup untuk menemukan masalah sosial di situ. Ingin mengangkat permasalahan itu dan menyelesaikan permasalahan itu. Jadi wajar ketika bukunya banyak di perpustakaan dan bukunya banyak dipakai oleh orang lain, karena Prof. Yudhistira itu langsung turun ke situ. Tapi ngeri kan kehidupan dia sampai turun seperti itu. Kalau penelitian dia sampai jenjang profesor itu berbesar empat dulu, ya maksudnya ngajar waktu pas di Unpad ya profesor saya. Itu sampai turun dia, sampai merasakan bagaimana situasi dan kondisinya seorang pemulung itu. Ketika dia menjadi peneliti, dan banyak sekali cerita-cerita ketika saya ngobrol sama dia, itu banyak sekali cerita-cerita dia ketika dia akan meneliti. Bahkan kalau dia meneliti mengenai orang-orang Papua, dia tinggal di Papua. Dia meneliti bagaimana orang Papua kehidupannya, kenapa masih pakai koteka, kenapa yaitu budaya orang Papua. Dia hidup di Papua itu, ada fotonya ditampilkan. Nah, ini foto saya. Bahkan ketika dia meneliti orang Baduy, dia hidup dengan orang Baduy. Jadi dia tahu bahwa memang kebudayaan di Baduy tidak ada listrik yang masuk ke dalam kampung itu, tidak boleh. Kenapa ternyata bisa berhasil? Itu dikarenakan karena pupuhunya atau ketua adatnya yang melarang listrik untuk masuk ke tempat dia, ke tempat si kampung itu, kampung naga itu nggak boleh. Karena itu melanggar budaya yang sudah dibuat oleh pupuhu. Dan orang-orang Baduy itu nurut. Orang Baduy dalam itu nurut. Dan bajunya hanya baju-baju warna hitam, baju-baju warna putih, itu yang dilakukan oleh orang Baduy. Itu budaya yang dari mereka. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan. Untuk mentes hipotesis yang timbul seketika. Jadi ketika kan hipotesis ini akhirnya muncul hipotesis baru atau kesimpulan baru yang bisa kalian ambil. Oh ini seperti tadi saya melakukan pengamatan mudah atau pengamatan singkat ketika saya melakukan membeli jasa untuk travel misalnya. Saya merasakan ketika duduk saya di tempat pelayanan itu nggak enaknya banyak polusi udara atau polusi suara, itu bisa kalian teliti. Yang keenam, hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, dan peelakan. Dalam penelitian dengan menggunakan tes atau angket yang bersifat kuantitatif, yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik. Sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan dengan manusia sebagai instrumen. Respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan, dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti. Intinya, ketika kalian melakukan instrumen kualitatif, kalian sendiri sebagai instrumen penelitian tersebut, kalian yang menentukan arahnya. Sedangkan kuantitatif, kalian yang akan mengubah
hasil dari kuesioner itu menjadi angka-angka yang bisa kalian tarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Data yang ditetapkan, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai settingan, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting. Pada laboratorium dengan menggunakan metode eksperimen. Di rumah dengan berbagai responden. Pada suatu seminar, diskusi di jalan, dan lain-lain, bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer. Sumber sekunder, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara, dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, interview atau wawancara, dokumentasi, dan gabungan keempat. Ketika kalian mulai meneliti, yang harus kalian lakukan adalah mengamati, kemudian kalian harus mewawancarai. Kalian kumpulkan data-data hasil dari wawancara tersebut, dari angket yang kalian sebarkan, dari kuesioner yang kalian sebarkan, kalian bisa hitung jumlahnya berapa. Nanti saya contohkan bagaimana cara menghitungnya. Bermacam-macam teknik untuk kalian mengumpulkan data ditunjukkan pada gambar di bawah. Berdasarkan gambar ini terlihat bahwa secara umum 4 macam teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau dikatakan sebagai triangulasi. Triangulasi yang pertama observasi, wawancara, dokumentasi, atau gabungan. Yang paling baik yang mana, Pak? Ketiga-tiganya kalian gabungkan, itu baik. Jadi kalian bisa menambahkan bagaimana teknik pengumpulan data kalian di dalam skripsi, di dalam nanti kalian menuangkannya, kalian bisa menuliskan dengan cara observasi. Observasi artinya kalian langsung datang ke tempat penelitian kalian dan kalian melihat keadaan sekitar. Yang kedua, kalian mewawancara. Dari mana teknik wawancaranya? Kalian bisa mengumpulkan teknik wawancaranya itu dengan menyelipkan pertanyaan-pertanyaan melalui kuesioner. Selanjutnya kalian mengambil foto, itu penting. Seorang peneliti tidak akan lepas dari yang namanya kamera. Jadi kalau saya dulu, saya foto, saya selipkan di lampiran hasil fotonya. Ketika wawancara di foto, kemudian objek penelitiannya kita foto. Misalnya ruang yang paling mudah, ruang pelayanan ya, ambil fotonya. Ambil foto dari ruang pelayanan tersebut, dokumentasikan semua. Ini teknik cara pengumpulan data. Ketiganya dikatakan sebagai triangulasi atau gabungan. Teknik pengumpulan data. Sampai di sini sesi yang pertama. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai teknik pengumpulan data. Kalau tidak, saya akan lanjutkan lagi. Teknik pengumpulan data atau macam teknik dalam pengumpulan data, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting. Kondisi yang ilmiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi. Berperan partisipan observation. Yang dimaksudkan dengan partisipan observation adalah ketika kalian langsung turun ke lapangan dan menjadi partisipan, jadi objek yang kalian teliti. Jadi customer service-nya langsung. Wawancara mendalam, in-depth interview, dan dokumentasi. Catherine Marshall dalam bukunya dia mengatakan bahwa the fundamental method rely on by qualitative research for gathering information are participant in the setting. Direct observation, in-depth interview, document review. Ini kata dia. Kata si Catherine menyatakan bahwa yang paling baik atau metode fundamental yang paling baik ketika kalian meneliti seorang researcher, yang pertama adalah melakukan partisipasi. Langsung observasi di tempat kalian melakukan penelitian.
Ini adalah cara yang paling baik ketika kalian mengumpulkan data. Observasi, pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti menurut Usman dan Purnomo, observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila satu, sesuai dengan tujuan penelitian. Observasi itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai ya jangan diobservasi. Yang kedua, direncanakan, dicatat secara sistematis. Saya menganjurkan kalian menuliskan agenda yang akan kalian lakukan terlebih dahulu. Karena nantinya agenda yang sudah kalian buatkan per tanggal itu, kalian masukkan ke dalam skripsi kalian. Jadi kalian buat agenda dulu. Bulan ini kalian mau ngapain? Bulan pertama. Bulan pertama kalian melakukan observasi. Observasi kemana? Berapa bulan kalian mau observasi? 1 bulan observasi saya cukup. Menurut saya cukup. Dan bulan kedua, di bulan kedua setelah observasi kalian mulai mengumpulkan data. Di bulan ketiga setelah kalian mengumpulkan data, di bulan ketiga kalian bisa mengolah data. Di bulan keempat setelah kalian mengolah data, kalian tuangkan dalam bentuk catatan skripsi. Ini di bulan keempat. Di bulan kelima setelah kalian menuangkan dalam bentuk catatan skripsi, di bulan kelima kalian bisa daftar sidang. Minimal 6 bulan lah. Full-fullnya itu, minimal. Yang kedua, direncanakan, dicatat secara sistematis, dapat dikontrol keadaannya atau reliabilitasnya dan kesahihannya atau validitasnya. Itu observasi yang paling baik. Ketika sesuai dengan rencana yang sudah kalian jadwalkan, kalian bisa mengkontrol apakah sesuai dengan jadwal kalian atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai observasi, biasanya ini akan molor waktunya. Kalau misalnya sudah dijadwalkan, kalian sudah jadwalkan bulan pertama begini, ternyata di lapangan terjadi miss, Pak. Missnya kenapa? Saya tidak mendapatkan data-data. Ini bisa panjang ini. Observasinya bisa dilakukan observasi ulang. Karena apa? Kalau data-data yang kalian butuhkan tidak ada di tempat kalian mengobservasi, otomatis kalian harus pindah tempat penelitian. Nah, datanya nggak ada. Mau ngapain? Lebih baik kalian pindah saja daripada kalian membuang waktu di situ. Observasi yang pertama merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting, mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Ada 2 indera yang sangat viral di dalam melakukan pengamatan. Yang pertama mata, yang kedua telinga. Oleh sebab itu, kedua indera itu harus benar-benar sehat. Karena ini nyambung. Kalau matanya, telinganya sudah tidak sehat, di mana otaknya mau sehat? Jadi informasi didapatkan dari mata, telinga yang sehat. Bagaimana kalian melihat situasi, bagaimana kalian mendengar, ada informasi apa. Mata mempunyai kelemahan-kelemahan, mudah letih. Untuk mengatasi kelemahan yang bersifat biologis, maka perlu hal-hal yang dilakukan. Yang pertama, menggunakan kesempatan yang lebih banyak untuk melihat data-data. Menggunakan orang lain untuk turut sebagai pengamat atau observer. Yang ketiga, mengambil data-data sejenis lebih banyak, sedangkan usaha-usaha untuk mengatasi kelemahan yang bersifat psikologis. Yang pertama adalah meningkatkan daya penyesuaian atau kalian bisa beradaptasi. Yang kedua, kalian harus membiasakan diri. Coba kalian bayangkan ketika Prof. Yudhistira tadi hidup dengan gepeng. Dia membiasakan diri. Dan karena yang harus dimunculkan adalah rasa ingin tahu. Kalian harus mengurangi prasangka dan memiliki proyeksi. Kira-kira ke depan saya akan melakukan apa. Makanya dia, ya sudahlah, menggunakan matanya, menggunakan telinganya, dia ingat-ingat. Karena tidak mungkin ketika dia ikut jadi gepeng, tidak mungkin dia mencatat di sela-sela menjadi gepeng itu kan. Orang lain akan curiga, ngapain gitu. Itu observer yang profesional itu. Turun langsung dia ke tempat gepeng, hidup, bahkan bikin rumah bedeng di situ. 3 bulan katanya dia hidup. Sekarang sudah meninggal. Prof. Yudhistira itu sudah meninggal. Dia hidup dengan gepeng itu. Bagaimana dia mendapatkan uang si gepeng itu untuk melengkapi hasil dari penelitian dia dan meneliti kenapa banyak uangnya itu dari mana. Kan gitu. Ternyata seperti contohnya perilaku dari PSK misalnya, itu ada dulu penelitian di Unpad, kalian bisa cari searching di situ. Jadi anak PSK itu satu hari dulu saat itu masih ada ya, diteliti sama anak Unpad, satu hari itu dia bisa melayani 10 orang, 10 sampai dengan 20 orang. Kebayang nggak? Saya bilang
Gila sekali. Jadi ngapain kalau misalnya ada yang melakukan jinah di situ? Ngapain? Penyakit semua. Satu wanita melayani 10 sampai dengan 20 orang. Dari mana informasi itu? Dari observasi, dari penelitian. Coba cari ke perpustakaan Universitas Pajajaran. Itu seru lah. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, manusia mempunyai sifat pelupa. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan satu, checklist, catatan. Ini penting. Apa yang belum kalian lakukan, apa yang sudah kalian lakukan, lakukanlah checklist. Jadi kalian kalau sudah melakukan contreng, oh ini sudah. Yang kedua, alat elektronik seperti video, tape recorder, untuk mendokumentasikan itu penting. Kalau di sini tuliskan tuh setelah kalian punya buku lama. Yang ketiga, lebih banyak melibatkan pengamat. Kalau misalnya kalian tidak datang langsung, ya kalian duduk di situ mengamati. Kalau misalnya hanya mengamati saja mungkin lupa. Tapi kalau misalnya kalian mendokumentasikan, ini akan kalian ingat. Yang keempat, memusatkan perhatian pada data-data yang relevan. Ini penting. Makanya kalau misalnya kalian sudah mulai mengumpulkan data, kalian sudah tahu, oh banyak permasalahan yang terjadi, misalnya di customer service, dekati kepala customer service-nya, minta data sama dia, bagaimana customer service melayani. Berapa orang dia melayani satu hari. Bagaimana proses pelayanan yang dilakukan, itu penting. Itu dicatat. Bagaimana proses pelayanan dilakukan. Yang setelah itu mendapatkan, kalian tunggu lagi, sebar lagi